Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lanjut ya. Kita juga alhamdulillah punya sahabat luar biasa. Beliau aslinya dari Bandung dan sekarang bermukim di Pangandaran. Beliau juga punya masa lalu yang luar biasa. Nanti beliau akan ceritakan. Nah, subhanallah, tapi di usia beliau yang mau menginjak 50 tahun ya kan? Mau menginjak 50 tahun. Nah, beliau dipanggil hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan dengarkan cerita beliau. Kang Teddy. Oh ya, perkenalkan. Namanya siapa, Kang? Saya Teddy Yusnanda. Kang Teddy Yusnanda, subhanallah. Kang Teddy, pengalamannya ketika dulu sebelum tobat kepada Allah itu apa yang Kang Teddy lakukan? Bermaksiatkah atau seperti apa yang pernah Kang Teddy alami sehingga jauh daripada ketaatan kepada Allah? Ya, awal semua sih awalnya memang kita belajar mengaji awal gitu kan, dari waktu masih kecil lah semua rata-rata belajar mengaji. Namun setelah itu perkembangan dinamika kehidupan, pergaulan juga, lingkungan itu menjauhkan dari agama akhirnya gitu. Jadi saya tidak pernah lagi belajar agama, saya tinggalkan, bahkan banyak sekali yang saya tinggalkan gitu. Ya dari secara pemikiran saya lebih banyak baca buku-buku filsafat, terus kita mencari hal-hal dengan cara berpikir gitu kan, karena memang akhirnya lebih mengutamakan logika gitu. Jadi Kang Teddy sempat ngagiclet tadi. Maksudnya begini, ngagiclet pernah sih. Ngagicletnya maksudnya gini, jadi ateis gitu atau gimana gitu? Ya bisa dikatakan sampai ke titik ateis, tidak percaya pada adanya hal-hal yang bersifat gaib lah gitu kan, kalau agamanya gitu. Ya saya sempat sampai ke sana lah. Jadi tidak mempercayai hal-hal yang tidak nyata, tidak real gitu. Dari pemahaman itu. Ini luar biasa ya. Ketika ateis untuk kembali lagi ke jalan Allah itu perjuangannya seperti apa, Kang? Ya berat sih memang, untuk memahami itu berat, tapi memang sepertinya Allah itu memberikan pikiran kita itu untuk berpikir, untuk kita gunakan otak kita itu untuk berpikir gitu. Jadi saya selalu mencari, karena ketika saya mencapai titik kesuksesan secara ekonomi, secara kehidupan, faktanya tidak menemukan ketenangan batin gitu akhirnya. Jadi saya tidak pernah menemukan ketenangan dalam hidup, ketentraman dalam hidup gitu. Walaupun secara ekonomi kita memang hidup luar biasa lah gitu, layak lah untuk dinikmati untuk dinikmati. Nah memang tidak terlepas dari kejadian 212, buat saya itu sangat fenomenal sekali gitu kan. 212 yang pertamanya, yang pertama ya. Itu memang sangat berkesan buat saya, sampai akhirnya kenapa bisa akhirnya agama itu begitu menarik gitu, bisa menarik massa segitu banyaknya. Dari situlah saya mulai tertarik membaca buku-buku agama gitu. Nah dari situ kemudian saya, karena ternyata bicara agama otomatis kan bicara Al-Quran nih. Nah Al-Quran saya buta huruf tentang Al-Quran. Jadi mau tidak mau ya saya mulai belajar lah dari situ gitu kan. Ya alhamdulillah ketemu Ustadz Boim nih gitu. Belum kan Ustadz saya. Tapi yang paling tidak buat saya guru lah gitu. Masya Allah. Beliau juga guru saya, sama-sama. Alhamdulillah. Nah, jadi Kang Teddy ini sempat belok sana belok sini, maksiat juga minum atau apa? Obat-obatan terlarang sempat lah gitu kan. Seks bebas nggak? Kadang-kadang. Bebasnya kadang-kadang. Seksnya iya gitu. Ya poinnya begini teman-teman semua. Kita memberikan motivasi buat teman-teman. Jadi Kang Teddy yang usianya 50 tahun sekarang sudah datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah beliau usia 50 tahun semangat nih untuk belajar Al-Qur'an. Dari Iqra berapa kan di sini kan? Iqra 1. Iqra 1. Sama tadi sama yang Kang Andi Arab itu. Mulai Iqra 1 sekarang udah meningkat ke Iqra 5. Subhanallah. Jadi satu poin yang kita ambil, jangan pernah lelah untuk belajar ilmu agama. Ya. Subhanallah. Kang Teddy patut kita contoh. Nah, Kang Teddy pesan-pesan buat teman-teman yang belum hijrah bagaimana, Kang? Ya jangan pernah merasa diri terlambat, juga jangan pernah merasa diri akhirnya tidak ingin belajar.
Otak kita gunakan untuk berpikir, karena hidup di dunia ini sebenarnya hanya sementara gitu. Itu harus kita sadari dulu. Gitu. Nanti baru kita bicara ke masalah hijrahnya. Jadi memang hijrah itu berdasarkan logika, jangan perasaan. Itu yang utama. Ya. Jadi Allah memberikan akal dan pikiran untuk mencari kebenaran. Betul. Subhanallah. Kita doakan Kang Teddy semoga diberikan hidayah dan istiqomah sampai ajal menjemput. Amin. Dan kita doakan teman-teman semua yang belum bertobat, ayo segera bertobat, dekati Allah, dekati Al-Quran, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.